Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliana Alfiah, mahasiswi STAI Darul Ulum Kandangan. Saya akan mewawancarai beberapa orang narasumber yang ada di kampus saya, yaitu Desa Batang Bahalau, terkait dengan silsilah keluarga, sistem kekerabatan, dan juga adat perkawinan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah salah seorang tokoh agama dalam masyarakat kami ini, yaitu di Desa Batang Bahalang, yaitu dengan Bapak Syahrani. Baiklah, kita akan bertanya tentang bagaimana silsilah serta sistem kekerabatan dan perkawinan di Desa Batang Bahalang ini. Nah, Bapak, silsilah keluarga di Desa Batang Bahalang ini apakah tercatat atau tidak? Kebanyakan di Desa Batang Bahalang ini maksudnya. Di Desa Batang Bahalang ini tentang masalah kekeluargaan pada umumnya tidak tercatat. Cuma ada juga sebagian kecil yang tercatat. Khusus pribadi saya sendiri itu tercatat sampai kepada datuk. Seperti nama saya Syahrani, anak oleh Abdurrahman. Abdurrahman anak oleh Haji Matnur. Haji Matnur anak oleh Abdullah. Itu dari segi ayah. Adapun dari segi ibu, itu nama ibu saya adalah Saprah. Saprah anak oleh Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar anak oleh Ibrahim. Nah, sampai ke datuk itu. Apakah di dalam keluarga Bapak itu ada mempunyai keturunan bangsawan ataupun kerajaan, dan adakah adat ataupun kebudayaan yang turun-menurun ataupun yang namanya warisan seperti keriska atau apa? Bangsawan ini hanya segi dari saudari Antong Rusnia. Itu yang berhubungan dengan kami adalah yang dangsana atau saudara atau saudari saibu. Namanya Antong Rusnia. Nah itu namanya ayahnya adalah Antong Bahrun. Nah itu nang dari silsilah ke atas nang dari bangsawan. Peninggalan atau adat kebudayaan itu tidak ada. Cuma yang menjadi kebiasaan itu adalah masalah silaturahmi, sangat diutamakan banyak. Apabila melaksanakan seperti mengadakan perkawinan atau peringatan Maulid, hari raya, nah itu saling mengunjungi dan bisa membicarakan masalah keturunan. Baiklah, untuk jalur kekerabatan itu menyebarnya kemana saja Pak dari keluarga Pian? Itu banyak menyebarnya. Ada wilayah kita Berabai, ada Berabai ini ya umum lah. Kemudian seperti Pantai Himbawang, Durian Gentang, Banu Kapayang, nah itu. Dan ada juga di Hulu Sungai Selatan seperti di Kandangan, di Banjarmasin, nah itu. Kemudian yang paling jauh adalah di Palangka Raya, nah itu. Jadi untuk di Desa Batang Bahalang ini antara satu orang atau satu keluarga dengan keluarga lain itu apakah ada keterkaitannya saling berkeluarga atau emang tidak terpisah-pisah gitu? Itu kaitannya ada kekeluargaan, ada juga yang udah terpisah. Jadi dalam keluarga Pian sendiri itu apakah ada yang menikah dengan sesama keluarga? Tidak ada. Baiklah. Kemudian sistem kekerabatan dalam masyarakat kita di Batang Bahalang ini, apakah itu dari keturunan kah atau dari perkawinan? Kedua-duanya, bisa dari keturunan, bisa dari perkawinan. Kemudian apakah sistem kekerabatan atau otoritas dalam keluarga Bapak itu patriarki, matriarki atau bilateral? Maksudnya adalah kalau patriarki ini dominannya laki-laki, kalau matriarki ini perempuan, kalau bilateral itu kayak setara. Iya. Jadi kalau masalah kepemimpinan di rumah tangga itu pada umumnya adalah seorang suami yang menjadi pemimpin di rumah tangga. Nah, itu pada umumnya. Coba sebagian ada juga istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu sebagian kecil. Karena apa? Yang demikian itu karena sudah masing-masing tua, yang suami ditimpa musibah, misalnya garing lawas, misalnya stroke, misalnya. Nah itu sedangkan istri ini orangnya sehat,
sehat walafiat. Jadi nang asalnya itu pun jadi pemimpinnya seorang laki-laki, berhubung keadaannya sakit, nang berkepanjangan sampai nang 9 tahun. Nah, itu berubah menjadi pemimpinnya adalah yang istri jadi pemimpin. Walaupun anak-anaknya sampai 5, 6. Nah, jadi istri ya yang mengaturnya, yang memimpinnya di dalam rumah tangga itu. Nah, jadi itulah itu yang ada di kampung ini. Yang setahu saya itu ada dua buah rumah yang begitu. Jadi kebanyakannya itu patriarki ya. Ya, patriarki ya. Minoritasnya itu ya tadi matriarki. Ya. Cuman ada juga yang bilateral ya, yang setara gitu, laki-laki dan perempuan. Setara ada juga. Tapi kebanyakannya mungkin anak muda ya gitu. Ya, itu ya. Baiklah. Sekian wawancara kami dengan Bapak Syahrani. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber kita yang kedua untuk lebih mengetahui atau lebih jelasnya lagi bagaimana sistem kekeluargaan dalam keluarga mereka. Terima kasih. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada di dalam rumah tangga dengan saudari Raida. Di sini mewakilkan sebagai generasi Z. Jadi setelah saya survei di kampung kami itu di Batang Bahalang itu sistem kekeluargaan yang lebih dominan itu adalah sistem patriarki, yang mana sistem itu yang lebih dominan adalah laki-laki. Nah, sebagai generasi Z, ya, kakak mewakili mereka. Bagaimana pendapat kakak tentang sistem patriarki tersebut? Apakah bisa relate dengan zaman sekarang? Seperti itu. Jadi saya gitu ya sebagai generasi Z memandang sistem patriarki di masyarakat itu tidak terlalu relate gitu dengan zaman sekarang gitu ya. Karena kalau kita lihat, kita itu sebagai manusia, laki-laki dan perempuan itu punya hak masing-masing untuk berpendapat misalnya atau mengambil keputusan gitu ya. Apalagi di dalam keluarga gitu. Jadi kita tidak bisa hanya didominasi oleh satu belah pihak misalnya gitu. Misalnya didominasi oleh laki-laki saja atau perempuan saja gitu. Lebih khususnya kalau di sistem patriarki ini kan laki-laki yang mendominasi ya. Nah, jadi tidak bisa seperti itu gitu sistemnya gitu. Karena kita punya hak dan kewajiban kita untuk berpendapat. Untuk mengambil keputusan juga kan. Mungkin perempuan juga multiperan ya, bukan hanya sebagai ibu ataupun sebagai istri. Tapi juga bisa mengambil peran. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai seorang pengantin yang telah melaksanakan pernikahan mengenai sistem kekerabatan atau kekeluargaan dan adat atau tradisi yang telah dilaksanakan dalam pernikahan. Tadi kakak telah melaksanakan pernikahan. Kemudian untuk kedepannya itu apa sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang akan kakak jalani ke depannya itu dalam rumah tangga, patriarki atau matriarki atau parental? Sebelum nikah kan kami sudah membahas masalah itu, dan kami sepakat untuk memilih sistem parental, karena menurut kami dalam keluarga itu berumah tangga itu harus saling kerjasama, saling support dan saling mendukung, tidak boleh harus satu yang punya bersifat otoriter. Tradisi pernikahan yang telah Karena kakak olahraga, yang kami lakukan biasanya seperti sebelum hari pernikahan itu tujuannya untuk menggunakan keringat, katanya supaya keringatnya tidak bau gitu. Kemudian pada hari pernikahan itu kayak membawa pohon pisang yang tidak meninggal, jadi tujuannya untuk supaya kan pisang itu berkembangnya cepat, kayak ibu dan keturunan gitu, sama semoga rumahnya dingin, karena kan batang pisang itu dingin gitu ya. Selain batikung, tradisi adat Banjar ketika pernikahan adalah salah satunya adalah kesenian yang dinamakan kesenian Kuntau. Seperti inilah keseniannya.